Purbo Edi kembali menyapa beranda YouTube Anda. Aplikasi Takosit relatif lebih mudah dibandingkan dengan APL dan hasilnya pun juga tidak kalah rapi. Cara pemotongan dan proses streaming bisa menggunakan gunting dan juga pisau cutter tentunya akan lebih cocok bagi teman-teman yang memulai hobi woodworking. Takosit bisa kita aplikasikan untuk finishing berbagai furniture seperti pembuatan headboard kamar anak. Seperti apa proses keseluruhannya? Yuk simak videonya sampai selesai. Bahan yang kita gunakan adalah lembaran plywood dengan ketebalan 18 mm. Kemudian lembaran plywood kita rekat atau kita belah dengan lebar sekitar 15 cm. Atau sesuaikan dengan desain dan kebutuhan teman-teman. Saya tidak menggunakan pustik pada proses rekat ini karena jarak fence dan juga blade masih relatif cukup aman. Langkah selanjutnya kita menyiapkan bahan untuk struktur dari headboard. Lembaran plywood kemudian kita potong dengan panjang sekitar 60 cm, lalu gunakan stop block pada sisi fence agar tidak terjadi feedback pada saat kita melakukan cross cut. Selanjutnya kita siapkan material untuk finishing sekalian. Kita potong lembaran takosit sesuai dengan kebutuhan. Cukup dengan menggunakan gunting atau pisau cutter kita bisa membagi lembaran takosit sesuai dengan kebutuhan untuk finishing. Tentunya ukurannya tetap kita lebihkan sekitar 1 cm dari ukuran aktualnya. Cara pengeleman kita berikan lem pada kedua sisi yang akan kita finishing. Kita akan melakukan finishing pada sisi bagian dalam terlebih dahulu sebelum melakukan perakitan. Setelah lem mengering kita lakukan penempelan. Cara penempelannya pun sama dengan pada saat kita melakukan finishing menggunakan HPL. Agar lebih aman, maka pada bagian bawah takosit saya berikan layer terlebih dahulu agar lebih memudahkan kita untuk melakukan penyetelan. Setelah dirasa cukup kuat menempel, kemudian sisa takosit kita rapikan atau kita trimming dengan menggunakan pisau cutter. Karena salah satu lapisan permukaan sudah terlapis dengan takosit, kita berikan lem kuning untuk proses penyambungan. Karena lem kayu tidak akan bisa merekat dengan bagus jika salah satu lapisan sudah terlapis dengan takosit ataupun dengan HPL. Proses perakitan kita kunci dengan menggunakan nail gun agar posisinya tidak berubah pada saat kita lakukan penyekrupan. Karena jika posisinya berubah pada saat kita melakukan penguncian dengan menggunakan sekrup, meski 1 mm pun akan mempengaruhi hasil dari kerapian pada saat kita melakukan finishing menggunakan takosit. Jika konten ini tiba-tiba muncul di beranda YouTube Anda, silahkan dipencet tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan dengan proyek-proyek terbaru menarik lainnya. Siapa tahu ada ide-ide yang bisa Anda aplikasikan di rumah untuk melakukan hobi woodworking. Kita lanjutkan pekerjaan dengan memasang rak pada bagian dalam headboard yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk memasang dekorasi ataupun sekedar memajang mainan anak-anak. Pada bagian bawah kita sisakan sedikit ruang untuk memasang stop kontak tanam untuk kebutuhan charger, sehingga nantinya hasilnya akan lebih rapi jika dibandingkan kita memasang blok stop kontak pada bagian tersebut. Ada perubahan rencana, kita bisa menambahkan beberapa rak lagi pada bagian tengah headboard sehingga space yang kita punya bisa kita optimalkan semaksimal mungkin. Selanjutnya kita bisa melakukan finishing pada sisi bagian dalam terlebih dahulu seperti pada proses sebelumnya, sebelum melakukan perakitan dan menggabungkannya pada sisi bagian dalam headboard. Cara pengeleman tidak banyak kita bahas pada proses pembuatan video ini untuk mempersingkat durasi. Intinya kita berikan lem secukupnya dan kita ratakan pada kedua permukaan. Kita biarkan lem sedikit mengering, kemudian kita tempelkan takosit ataupun HPL pada permukaan yang akan kita finishing. Dan sepertinya proses finishing dengan menggunakan takosit lebih cocok bagi teman-teman yang sedang memulai hobi woodworking. Hanya dengan menggunakan pisau cutter kita bisa melakukan trimming pada sisa takosit yang kita tempelkan. Proses selanjutnya adalah melakukan perakitan pada tambahan rak yang kita buat. Kita berikan lem secukupnya, kunci menggunakan nail gun, dan kita kuatkan dengan menggunakan skrup. Dan kita lakukan finishing pada sisi bagian luarnya.
sebelum kita rakit atau kita gabungkan pada headboard yang sudah kita buat. Karena ada perubahan rencana dari awal, maka tambahan rak yang kita buat ini kita kuatkan dengan skrup dari sisi bawah, kemudian dari sisi atas kita kunci dengan menggunakan nail gun. Cara memakunya sedikit kita miringkan nail gun sehingga tidak merusak permukaan taco seat yang sudah kita pasang sebelumnya. Keesokan harinya kita siapkan lembaran tripmin yang akan kita pasang sebagai backdrop. Lembaran tripmin kemudian kita potong sesuai dengan ukuran dari rongga headboard yang sudah kita buat. Tentunya kita harus melebihkan sedikit dari ukuran aktualnya sekitar 5 mm yang akan kita rapikan setelah lembaran backdrop itu kita pasang. Lembaran tripmin kemudian kita pasang pada sisi belakang headboard. Kita kunci dengan menggunakan nail gun dan tentunya nanti kita kuatkan dengan menggunakan skrup. Selanjutnya sisa tripmin kita rapikan dengan menggunakan trimmer dengan mata bearing flush. Proses penempelan taco seat pada bagian sisi luar sebagian kita skip karena caranya sama seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Begitu juga pada saat kita melakukan trimming, kita bisa menggunakan pisau cutter atau dengan menggunakan penggaris siku. Proses selanjutnya adalah melakukan finishing pada bagian edging. Kita menggunakan bahan sisa dari taco seat, kemudian kita belah dengan ukuran sekitar 2 cm. Keuntungan lain, kita manfaatkan sisa potongan taco seat sebagai bahan edging, maka kita akan mendapatkan corak yang sama persis dengan sisi bagian sudah kita laminasi. Dibandingkan jika kita membeli edging dari bahan PVC, tentunya akan sedikit lebih susah menemukan corak yang sama persis ataupun mirip dengan taco seat yang sudah kita aplikasikan. Selain itu juga pasti akan terjadi beda ketebalan antara edging dengan bagian sudah kita laminasi, sehingga hasilnya tidak akan lebih rapi. Dengan menggunakan hose kita membuat lubang untuk rumah stop kontak tanam. Dengan cara seperti ini, maka stop kontak yang akan kita pasang tentunya akan lebih rapi jika dibandingkan kita memasang blok stop kontak pada sisi luar. Kita juga bisa menambahkan ornamen seperti lampu LED pada headboard yang kita buat ini. Kita siapkan lubang untuk rumah saklar. Selain berfungsi sebagai lampu tidur, lampu LED yang akan kita pasang tentunya akan menambah kesan lebih estetik pada furniture yang kita buat. Dan seperti ini hasil akhir dari proses pembuatan headboard untuk dipan anak. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, siapa tahu ada ide-ide atau konten menarik lainnya yang bisa Anda jadikan referensi untuk melakukan hobi kayu atau woodworking di rumah. Sampai ketemu di project selanjutnya.